Harus di Browser. gitu ya. Browser, bukan ini. Browser itu apa ini? Safari. Safari, Chrome itu browser. Oke, kemudian Daniel buka drive-nya Daniel coba. Coba ketik drive aja. Drive. Nah, Enter ya. ya enter. Coba Koko lihat HP Daniel. Akunnya apa ya? Oh, ini dari WhatsApp. Dia kirimnya lewat. Dia kirim lewat drive tapi At the stare. Nih. Nggak, kalau mau ngelihat akunnya Daniel ini kan berat juga ya Pro Max-nya. Nih. Daniel Dava70@gmail. Nah, coba lihat ini drive-nya udah masuk belum ke akun yang ini ya. Nih. Berat kali, capek kali magang. ini. Masuk dulu. Itu belum sign in itu. Nah, Daniel sign in dulu. Ini Daniel Napitulu nih. Nah, masukin yang email ini Daniel. Masih ingat gak kamu passwordnya? Masih ada di ini, ada di save. Nah, coba masukin itu. Bentar, paling atas. Atau sebenarnya login WhatsApp aja dari ini. Kamu Bisa ya? kamu nggak tahu login WhatsApp? Oke, coba. Ya. Ini sih password. Ya, nggak apa-apa. Nih, WhatsApp. WhatsApp aja ketik. Nanti kita cari di Google. WhatsApp. WH ya. WHAT. Oh. AT. APP. Nah, itu cari yang WhatsApp web. Nah. Oke. Tunggu aja bentar. Lagi loading. Oh, ini udah pernah. Nah, ya udah. Di-scan Coba ini. login. Coba login. Nanti kamu langsung buka multi track-nya dari itu aja. Salah Daniel, nggak gitu. Hah? Nggak, sebenarnya bukan buka gitu, bukan buka dari sana nih ya. Aku ajarin ya. Ini kan WhatsApp-nya Daniel nih. Tuh, kemudian Daniel pilih yang nih, linked device. Nih, ini kan ada plus untuk nambahin. Iya. Ya. Plus. Oke. Nah, baru scan. Oke, tunggu bentar. Nanti di webnya harusnya berubah juga tuh. Nah, itu dia lagi login tuh ke WhatsApp-nya kamu. Nah, coba kamu cari tuh yang dia kirim tuh di WhatsApp-nya. Ini kan sekarang tampilannya tampilan WhatsApp kamu. Nah, langsung buka aja tuh, klik linknya. Nah, gitu kan lebih simpel tuh. Baru ya udah, sisanya tinggal download aja. Perbesar aja dulu browsernya dan Safari-nya. Ini. Yang ini kuning. Yang hijau. Nah. Oh, ini dia. Nah, baru download loh. Dia mau yang apa? Multi track atau yang Multi track lah ada. Ini langsung download satu folder itu aja. Tuh ke atas tuh. Tuh yang multi track sedia aku. Tuh kan atas tuh. Nggak atas lagi. Kita klik folder. Nah, klik kanan dulu. Nggak, kalau di MacBook nggak gitu. Nah, tap 2 jari. Ya di Windows sebenarnya sama sih. Tap 2 jari. Bisa. Terlalu halus nggak ngomong ini? Nggak mau. Oh, ini ada pilihan nih, download semua. Nah, klik itu aja. Ya, download semua. Tuh lagi nunggu tuh di kiri kanan itu. Ini lagi proses. Nah, oke, sambil nunggu coba buka lagi Logicnya. Masih nunggu download itu. ini? Nah, ya.
Oke, sambil nunggu kita coba cari ide. Mau diapain lagi nih lagu nih? Bassnya boleh ulang. Boleh. Ini kamu bayangkan intronya nih full band atau gimana? Iya full band. Full band kan? Dia pertama tipis dulu. Maksudnya slow dulu. Dia di sini kan? Apa? Dia di sini main. Iya. Di sekitar oktav 2, oktav 1. Oke, coba di quantize. Coba dengerin hasilnya. Agak telat itu bass yang terakhir itu. Note yang terakhirnya itu. Bass yang Nggak, belakang-belakang gitu dia. Belakang sebelumnya. Coba sekitar situ. oh jalan. Ulang aja lah. Gak usah diulang. Nih. Kita rapikan aja dikit. Ini sih, ya sih kelihatan. Ini dia belum exactly di bar satunya. Nah, coba geser dikit aja. Mulai. Sampai ke garis grade-nya itu. Geser ke kiri. Kelebihan dikit. Ini ya. Ah ya, tuh. Nah, itu baru exactly di ketukan satu dia. Coba play lagi. Agak belakang. Kalau rapikan kan capek itu. Nah, nextnya itu drumnya. Coba bikin guide-nya dulu deh. Coba tambahin instrumen drum. Ini exitnya gimana? Exit. Nggak usah exit yang gimana sih. Sebenarnya langsung aja tambahin. Tutup sini. Ada sih shortcutnya, lupa pula lupa. View time. Oh, tombol E. Coba tekan E aja. Ini. Oh. Drum ya. Coba untuk guide aja sih. Ini. Supaya ada gambaran.
gitu. Coba aja Kalau record. pakai ini bisa. Hah? Kalau pakai ini. Untuk guide aja ini Daniel. Nggak harus yang bagus gimana. Itu aja lah. Coba. Cara pakai itu gimana? Cara pakai itu gimana apa? Yang Mau di-record? shaker itu. Itu nanti sih. Oh. Nah, record aja dulu kick sama snare sama hi-hatnya tadi. Quantize. Coba dengerin dulu. Kita cek temponya. Oke. Mana ya temponya ya? Kamu mau lanjutin dulu ke kanan atau gimana? Ke kanan. Ini maksudnya ke kanan tuh berarti apakah mau diselesaikan dulu verse-nya apa-apanya? Ini udah sampai masuk bagian apa ini? Intro. Udah selesai intronya. Oke, berarti habis ini verse ya. Iya. Versa. Gitu. Boleh? Coba. Itu boleh. Nggak masalah deh. Lagu-lagu kamu. Kasih ini boleh. Coba aja masukin. Oke. Nah, kayak gitu jangan di quantize malah. Kurang oke-nya tuh karena kan berarti kan kamu bikin di track yang sama tuh. Nah, agak susah tuh ngekontrol volumenya. Kalau Koko mungkin Bikin track itu. Iya, Koko sih lebih prefer bikin track baru ya. Nah, untuk ke belakang mesti ingat tekan apa? Undo. Undo. Command Z. Dah. Oke. Iya. Berarti udah. Nah, berarti bikin track baru. Sama piano aja isinya. Nanti di track baru ini kita bisa kontrol volumenya. Kalau tadi kan sebenarnya agak kegedean. Nah, coba deh kita dengerin dulu. Quantize. Gak usah. Yang kayak gitu gak usah di quantize. Coba kita dengerin. Nah, secara volume udah cukup gak bagi Daniel? Udah. Udah.
aja. Oke. Coba record. Tempat ini baru ya? Hmm? Baru. Kayaknya nggak usah sih, Dan. Di track yang pertama aja sih. Sini. Nah. Terus. Nah, coba. Oke, nah next tadi kan kamu ada nambahin percussionnya. Nah itu caranya itu kamu insert kayak mau nambahin track baru, coba klik kanan, yang cari yang itu new drummer track gitu. Ini. New drummer track. Nah itu coba sebelah kanan tuh kan ada gambar drum tuh, ada yang kuningnya menyala. Nah kuning itu di bagian kick, snare, hi-hatnya itu dimatiin ke bawah lagi, matiin. Karena kalau itu kuningnya nyala berarti nanti dia mainin itunya. Nah itu kan kamu nyalain untuk itu yang shakernya kan. Coba aja diklik spasi. Di sini, di Ya. samping ini. Digeser. Di mana titik startnya kamu mau mulai? Sini ya? Nah harusnya situ tuh. Iya. Coba aja play. Sekarang coba loop percussionnya udah sesuai kayak yang kamu mau. Belum. Kenapa belum? Ini. Nah itu sebenarnya dia terjadi karena satu, ingat ini kan sebenarnya bukan lagu yang tempo 140-an. Ini kan sebenarnya tempo dari lagu yang 70-an harusnya. Berarti ganti ya? Hah? Nggak, sebenarnya ya kita coba cari dulu gitu. Ada nggak cara untuk bikin dia itu jadi kayak half time? Nah, coba di bagian sininya. Yuk Daniel geser dulu. Karena agak kurang gede. Nggak bisa, kita belum bisa ngelihat. Nggak, bagian sininya. Saya mau cari. Bisa diperbesar. Ini kan jadi shaker lagu 100
45 sebenarnya, bukan lagu 70-an dia shakernya. Ya memang sebenarnya ini berarti projectnya pun sebenarnya harusnya dari awal itu 70-an sih. Nah cuma problemnya itu di sini sekarang. Kalau kita ubah ke 70-an, ini semua berubah. Bisa coba. Hah? Bisa coba. Geser aja. Coba aja. Tuh, yang di atasnya tuh. Atas. Tuh kan ada 145. Nah, kamu ubah loh. Ini. Kan berarti kan sebenarnya kalau bagi 2 dia harusnya 72. Goyang tuh, kesenggol tuh kabel yang kiri itu. Tujuh puluh ya. Kalau benar-benar dibagi 2 ya 72,5 sih. Nah, coba aja dengan Ya ini bisa aja tapi kan kalau yang beda gitu 100. nggak lah Daniel, udah nggak bisa lah gitu. Terus sebenarnya mau nggak mau memang projectnya harus bikin di tempo 70-an itu baru record ulang sebenarnya. Lagunya jadi cepat nih sebenarnya. Gimana? Atau bisa sih kita tetap pertahankan di 145-nya itu. Cuma memang nanti loopsnya itu loopsnya itu harus kita utak-atik dikit lah jadinya nanti. Jadi aku udah cek tuh opsi loopsnya itu nggak ada opsi halftime di sana. Loopsnya itu dimasukin belakangan jadinya. Ya, jadi nanti misalnya kayak kita bikin satu project atau project. Nah, tunggu udah selesai semua kan, kita render audionya. Tapi kita masukin di project yang tempo 72,5. Baru nanti loopsnya masukin di sana. Ya, kalau tetap mau kerjain di sini ya udah, berarti loops itu nanti aja. Baru dicicil dimasukin. Baru coba lihat yang itu, yang tadi kita download. Harusnya udah selesai itu. Coba lihat di bagian downloadnya. Terdownloadnya kan di itu Finder. Finder. Itu udah ketemu di Findernya, kemudian download. Di kiri dan yang bagian yang kiri itu. Aduh, sorry. Dokumen desktop, nah ini download. Diklik. Ini harusnya. Nah, di sana kan. Terus kamu mau satuin. Ya mau satuin. Kalau mau satuin, sebenarnya ya udah ke Reaper aja. Coba buka Reapernya. Di Ableton juga bisa sih. Cuma Reaper lebih ringan, jadinya lebih cepat. Close aja itu. Bukan new project.
Oke. Nah, masukin dulu file multitrack. Di Finder. Yang tadi itu. Ini. Apa dulu yang klik dulu kan? Bisa aja sih mau langsung masukin semua. Nanti kan kliknya tinggal kita rotasi aja. Tapi kalau Daniel mau masukin dia klik dulu juga nggak apa-apa. Yang gimana kamu nyaman aja sih. Ini. Kalau masukinnya gitu susah Daniel. Coba ke Reaper-nya dulu. Soalnya kamu harus ngedrag satu persatu. Coba insert. Oh, Nah. Insert media. media file. Oke. Oh, yang ini tuh. Download. Ya, download. Cari folder yang tadi. Apa namanya? Nama foldernya tadi masih nggak? Kayaknya multi apa gitu. Di track ya aku sebelumnya. Coba itu. Koko pun nggak sempat kebaca. Multi. Nggak kebaca ya. Coba cari manual aja sih sebenarnya. Nggak muncul nih. Mungkin bukan multitrack. Oh, ini nih. Ini tulisannya multitrack kok nggak kebaca ya? Nah, ini masukin semua. Ini yang tekan itu ya, shift itu ya. Bisa komen A, bisa shift. Kalau mau langsung semuanya ya komen A, komen plus A. Oh, klik dulu lah. Nah, klik dulu. Ya udah satu persatu. Apa? Oke. Udah, kemudian masukin lagi track baru. Yang ke bawah. Nggak harus digituin sih, insert. Ya benar-benar sorry, buka track baru. Insert new track. Nah, coba masukin. Guide. Q tuh sama tuh dengan guide. Oke. Posisinya aja itu Daniel. Coba di zoom out dulu. Nah, itu kan belum rata tuh. Belum di titik yang sama. Terlalu zoom out dulu. Digeser ke kiri Q-nya. Oke. Nah, masukin lagi yang lain. Klik Q-nya kan udah. Harusnya kamu bisa langsung masukin, nggak masukin satu-satu lagi. Paling atas akustik, gitar. Nah, Biolanya nggak perlu. nggak, biolanya nggak perlu. Kamu nggak mau masukin. Oke. Yang mau kamu masukin apa aja? Ini organnya. Organ Daniel. Akustiknya masuk. Oke. Tekan shift kan. Kalau shift doang itu nanti pas kamu tekan ke bawah itu biolanya tuh bakal kena tekan command. Nah, tekan aja. Nggak akan terjadi apa-apa. Nah, misalnya kamu mau masukin bell nggak? Mau. Nah, diklik. Nah, biola kan nggak mau, skip. Organ. Ya. Itu apa itu? Sequencer saja. Kayaknya itu gabungan semuanya itu. Feeling koko ya. Habis itu ini. Nah, itu staccato di bawah tuh nggak mau dimasukin. Staccato tuh string itu. Paling bawah dia. Ini. Nah.
Kalau mau dimasukin, Oke. masukin ya. Ini oke kan? Oke. Cek dulu posisinya. Masih beda tuh sama klik sama keysnya. Digeser sekaligus semuanya. Oke dah. Oke, nah Daniel coba perhatiin itu kliknya itu ada tulisan red itu, rate itu. Nah itu tuh coba kamu play, itu temponya pasti mencong itu. Play aja dulu, coba, supaya kamu ngerti apa yang Koko maksud. Terlalu zoom in, coba zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. Kiri. Nih. Kiri lagi. Nggak terlalu itu. Nah, kita mau play dari awal, Daniel. Zoom outnya terlalu banyak, Daniel. Nih, sedikit aja. Nah kayak gini kan udah, sebenarnya tinggal pindahin aja sekarang. Ini misalnya ini. Full band. 1, 2, 3, 4. Nah itu kan nggak sesuai. Itu karena pas kita masukin ini, kita belum memang pilih tempo dari projectnya ini. Jadi kita langsung masukin ke 120, makanya ada tulisan red itu, rate itu. Nah, rate sekian itu. Intinya dia belum di tempo aslinya. Nah, cara untuk benerinnya, Daniel klik dulu semua filenya, command A aja langsung. Command plus A. Nah, salah tekan itu pasti kamu. Bukan tekan A kamu pakainya. Command plus A. auto A. Ya. Oke. Nah, baru klik kiri, tek gitu. Tep. Oh, harus di filenya. Sekali lagi command plus A. Oke, di filenya itu, nah ya di sana. Tek. Oke. Nah, coba cari yang ada tulisan playback rate itu. Di kolomnya itu, ya kiri. Ke kiri. Kiri. Nah, itu kan ada playback rate nggak di sana? Nah, playback rate-nya itu diubah jadi 1. Nah, itu kan masih kosong tuh playback rate-nya. Nah, ubah jadi 1. Oke, di oke kan. Nah, coba kamu play lagi. Dari awal ya. Full band. 1, 2, 3, 4. Kok dia nggak ada pertamanya? Pertamanya apa? Ini. Ada itu ya. Coba buka lagi file sequencer yang lainnya itu. Coba gua cek. Bentar, tinggal. Filenya apa aja isinya? Itu biola tuh Daniel. Daniel nggak masukin biola. Coba gimana? Coba ya. Ini biolanya lagi. Oh, itu Oke. biolanya nggak perlu. Maksudnya yang perlu. Ah, ya, itu ya. Ya, ini. Ya, itu ya. Nggak ada string doang ya. Ini gabungan semuanya ini. Ternyata apa sih bedanya ini?
bukan semuanya nih. Iya. Coba bentar ya. Akustik gitar doang. Ini bukan stem loh. Coba ya kita lihat ya, kita bedah. Apa aja sih isinya? Ini bell. Oh, bellnya cuma ada di sini. Ini akustik gitarnya. Tapi akustik gitarnya ada string ya. Memang Nggak ya. tahu lagi. Akustik gitar ada. Oh, akustik gitar plus adar. Oke. Ada macam voices aja. Ada adar. Oke. Baru ini organ. Oke, aman. Ini staccato. String. Oke. Kita coba masukin yang lain lagi. Yang Oke. Oke. Oke, mari kita bedah. Sequencer sedia lagu 144D. itu yang ini belum. Itu mati karena kayaknya jelek gitu. Aku lagi berusaha apa bedanya? Ini no string. Sequencer sedia aku no string. Perasaan ada di stringnya. Iya, itu maksudnya kan. Hmm. Yang ini dia kan ada request. Hmm. Gue usah pakai string yang ini karena jelek. Coba dengar. Yang string yang paling bawah, yang bawah. Tapi dua-duanya ada string. Iya. Enggak, yang pertamanya ini dia Ini kayak no string. dia kayak lagu aslinya. Oke. Iya, ini kayak real. Ini kan, ini saya dari awal. Iya, ini kayak real sama 2, 3, 4. Close. 1, 2, 3, 4. Coba denger yang bawah ini. Coba. Kalau yang bawah ini dia Ini mute-nya. yang dia bikin sendiri ini jelek. Macam string AI. String AI kayak gitu tuh bunyinya sekarang. Makanya jelek gitu ya.
Enggak sih, monoton aja. Langsung ketebak. Kalau ini enggak kan? Sebenarnya sama Daniel. Ya, atas bawah itu. Cuma yang atas itu dia stringnya nggak gede-gede banget. Tapi karakter stringnya sebenarnya sama. Kalau gue dengar tuh. Jadi cuma ngecilin aja gitu. Harusnya kalau nama filenya itu sequencer ini no string, bener-bener nggak ada string sama sekali gitu. Kalau Koko request sih, Koko request kasih aja stemnya pokoknya. Jadi benar-benar pecahan-pecahan kecilnya kirimin aja, supaya nanti kita yang decide masteringnya mau gimana. Tuh, tapi intinya kan mau pakai ini, oke, berarti yang ininya kita mute aja. Oke. Berarti nanti kalau misalnya mau pakai tinggal ke Reaper habis itu ini. Hah? Langsung aja diekspor dari Reaper ini. Cuma ini kamu harus benar. ke Hah? Terus ekspor ke ini live. bisa. Ke auto ke Ableton gitu. Kalau mau langsung ke Ableton pun sebenarnya bisa-bisa aja, misalnya ini ya. Misalnya kita keluar aja nggak apa-apa. Berarti kan misalnya kamu mau pakai ini untuk apa misalnya? Untuk cover. Main band. Ya. Misalnya cover, nih, cover. coba buka live. Maksudnya ininya juga kayak gini dipisah-pisah gitu bisa kan? Live kan bisa. Ableton. Di save juga. Kemarin-kemarin kan kita pas yang belajar Oh, iya. masukin itu kan kayak gitu bentuknya. Tutup aja Logicnya dulu, nggak kuat nih laptopnya. Buka dong software. Save dulu ya. Ctrl S gitu aja, baru di close. Udah. Kok cek dulu. Later aja. Kamu sehari-hari pakai laptop nih? Enggak. Kok itu mau installkan Ableton kamu yang lama ini nggak bisa di save soalnya. Harusnya pas jam kamu ke sekolah palingan Koko pinjam aja nanti ke. Untuk Supaya bisa di save gitu ya. Iya, ini Koko harus cariin lagi Ableton yang kamu yang pas dari belik ini di mana. Dapat Ableton pas beli ini. Lo pas beli ini memang dapat Ableton, Koko udah pasang di sini. Cuma kan waktu itu kalau nggak salah Om Raven ya installkan yang ini. Nah, yang lamanya itu di delete. Om Raven. Iya, ini kan yang masang Logic ini kan Om Raven ini. Koko nggak tahu lah itu waktu itu pasangnya begitu. Oke, ini kan new live. Dan coba pindah ke arrangement mode. Ya, baru track satunya coba di sini kita coba cari yang multi tracknya kita. Udah ada sih itu di sana tuh multi track. Yang mana? Mana ini? Multi track. Apa sih nama lagunya? Multi tracks dia aku sebelum hujan. Nah, ini berarti ke bawah lagi. Dia kan sesuai abjad gitu. M ya berarti. Ini M. Nah ini. Enggak, ini PTC. Atas lagi. Bawah. Mana? Bentar. M. Oh, kelewatan. Nih, multi track tadi aku. Nah, dibuka. Nih. Ya, diklik 2 kali supaya kelihatan isi dalamnya. Oh ya, udah kebuka itu. Iya. Nah, baru masukin kliknya duluan. Ini. Oke. Yes, masukin. Bagus.
baru. Masukin lo yang mau kamu masukin, akustik gitar kah, organ kah. Tuh. Tadi yang string dan yang mau itu biola atau yang itu string? Dia kan ada dua itu sequencer, yang sebelah atas itu. Biola. Yang Daniel nggak mau. Yang dia nggak mau. Biola. Oh. Yang tadi dia mau apa? Sequencer. Tapi yang no string tulisannya. Itu kan ada dua tuh Ini no sequencer. Iya. Belum rata tuh, geser dikit. Nggak bisa, harus atas sedikit mouse-nya. Pas berubah jadi tangan, udah baru bisa digeser. Oke. Tuh, staccatonya nggak mau masukin tuh. Bawah, staccato. Coba aja play. Full band. 1, 2, 3, 4. Verse. 1, 2, 3, 4. Tapi jangan lupa nanti ubah itu external out-nya ya. Kayak pernah Koko bilang. External out. Nih. Sini kan ini kan tulisannya baru master. Terus diubah external out-nya. Karena kita mau bedain klik nggak boleh keluar di audience-nya kan soalnya. Nah, ke 1 atau 2 tergantung settingannya. External out itu yang ini. Ini paling atas nih. External out. X out. Nah, itu kan ada pilihan tuh 1 dan 2. Semua master di itu. Ya diubah. Tapi kan ini kan habis external out, di bawahnya ini ada pilihan 1 dan 2. Itu kan lagi pilihannya 1 dan 2. Nah, kita pilih tuh. Nggak, ini kamu lagi pilih external in. Nih dia tepat di bawah external out ya. Ini kan external out. Nah, di bawahnya. Di sini soalnya juga ada external in. Kita nggak ngubah yang ini. Kita mau ngubah yang ini. Nah, ke 1 atau 2 tergantung settingannya. Kamu bilang kan mau pakai untuk ngeband gitu. Ngeband di mana dulu? Ini beneran untuk tampil atau gimana? Yang ngeband di sini sih. Oh, kalau ngeband di sini nggak apa-apa, nggak usah ubah-ubah apa lagi. Kan dengerin kliknya kan dari sini aja. Kecuali pakai in-ear gitu ya. Ya. Itu. Kalau misalnya pakai untuk, kalau misalnya kayak pakai untuk apa? Kayak untuk manggung gitu, kayak yang di Ciputra gitu ya. Kan biasanya kadang-kadang sekolah musik ada kan, Iya. main di sana gitu. Terus kita mau bawa sequencer kan. Nah, itu paling kita tinggal routingnya aja, klik sama cues, misalnya buang ke 1, baru sequencer buang ke kanan aja. Nah, itu gampang tuh. Itu tinggal kita mainnya itu kan sambil main drum. Kan drumnya pasti drum akustik kan. Nah, itu tinggal pakai headphone aja, dengerin langsung dari sini. Jadinya kamu aja yang dengar kliknya. Tapi di audiensnya mereka cuma dengar sequencernya. Oke. Gitu. Misalnya nih. Misalnya nih contohnya. Ini kan cuma ada satu kabel output nih ke ini, berarti Itu dia bisa coba ya. ke left. Koko nggak tahu settingan sana gimana. Tapi ini Koko bicara kalau misalnya nih, katakan ini kita lagi perform lah di Ciputra. Kan nggak mungkin kan audiensnya nggak mungkin dikasih dengar klik Ada ini kan. 1, 2, 3, 4. Nah, kita buang nih. Nah, misalnya ini Koko buang ke 2 aja gitu. Ini settingannya. Oke. Tuh, berarti settingan outputnya kamu nih, settingannya itu nomornya ini 1. Nih, Koko buang ini ke 2. Nah, ini kamu nggak akan dengar lagi nih klik sama metronomnya. Kan udah nggak ada lagi kan klik metronomnya kan. Terus pas kita mau main, kita dengerinnya dari mana? Cuma di headset ya.
Ya, itu dari headset. Nah, kita dengerinnya lah di sini. Coba, kalau headset kamu ada di lantai ini, ambil aja. Supaya kamu tahu. Ah ya, headphone. Nah, misalnya. Ini yang gede kan? Oh, kok butuhnya yang gede. Oh, ini. Karena untuk audio interface. Di sini. Oke, dan dimasukin. Nah, coba. Daniel pakainya di sini. Pakai aja. Oke, headphone-nya. Colokinnya ke sini Daniel. Ini ada logo. Kalau Daniel lihat ini ada logo nih, kayak logo headphone kan. Nah, masukinnya ke sini. Nah, coba play. Kliknya masih ada, Daniel bisa dengar. Ada nggak? Tapi nggak besar. Oh, karena di sininya. Ini ada volume headphone-nya. Oh, coba. Nah, ntar ininya kecilin dulu. Nah, coba play. Tuh, ada kan kliknya kan? Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi audiens nggak dengar klik, tapi kitanya dengar klik. Karena drumnya akustik, kita nggak harus dengar yang gimana banget kan. Gitu. Jadi cukup aja kita fokus ke kliknya. Kita ya udah kita main drum akustiknya kan pasti dapat lah ya bocor-bocorannya masuk dari headphone gitu. Atau kalau mau lebih oke pakai in-ear yang bisa pakai sebelah doang itu kan. Kalau headphone kan nggak ada pilihan, lu cuma harus pakai dua-duanya. Gitu. Tapi kalau kayak in-ear gitu misalnya kayak Dylan gitu kan bisa pakai nggak juga ya, Dylan pakai headphone ya Dia pakai biasanya. headset. Headset atau headphone gini? Headphone gini. Oh, headphone gini. Nah, kalau kayak Koko kan selalu pakai in-ear yang bisa pakai sebelah doang kan. Nah, Iya. itu bisa aja tuh. Itu buat dengar apa? Ya sama sih sebenarnya prinsipnya gitu. Cuma kan kalau ini kamu kan nggak bisa choice cuma dengerin salah satu, kiri atau kanan, harus dua-duanya kan makainya. Tuh, kalau in-ear kan bisa. Kita pasang aja di telinga kanan misalnya, telinga kiri ya udah lepas aja gitu. Ya, Itu tapi buat apa? Hmm? Itu buat apa? Kalau misalnya konteksnya kayak gini, jadinya untuk sebelah kanan bisa dengerin kliknya, sebelah kiri dengerin suara realnya, langsung dari realnya. Tapi konsepnya kurang lebih ya kayak gitu. Nah sama kayak gini gitu. Misalnya nanti mau dipindah, sebenarnya tinggal geser aja ini semuanya ke sisi drum, terus dengerin. Ya. Tapi konsepnya kurang lebih seperti itu. External outnya harus dibuang dulu. Buangnya ke 1 atau 2 itu tergantung settingan lah. Tapi kalau di tempat Daniel nih kebetulan untuk kliknya buang ke 2. Kalau buang ke 1 pasti keluar nanti di bocoran ini. Misalnya ini ya. Ini Koko ubah ke 1. Nah, ada lagi kan kliknya. Ini kalau pindahin ke 2, channel 2. Nggak ada kliknya. Ini pindahin ke 1. Masuk lagi. Gitu. Kalau mau dengerin semuanya ya udah 1 dan 2. Ini sama Q-nya. 1, 2. Gitu. Oke. Nah, kekurangan yang Ableton ini nggak bisa save. Tapi nanti ya pas Koko ada waktu Koko installkan yang itu, yang memang dapat dari sininya. Berarti ini nggak bisa save ya? Nggak bisa, ini bajakan ini. Gitu.
Daniel punya yang asli. Beli dari ini dia kasih itu license. Tapi sekarang mana? Hah? Sekarang. Harus di download dulu softwarenya, terus Koko cari license code-nya. Kalau nggak salah waktu itu Koko daftarin pakai emailnya Koko sih. Koko lupa Koko pakai email Koko atau pakai email apa. Nanti kalau Koko cari license-nya. Oh, berarti aku nanti bawa ini dulu. Nggak harus hari ini sih. Hari ini juga Koko nggak ada waktu sih. Nanti kalau Koko paling nanti WhatsApp Mami aja. Kapan Koko bisa ambil sama install. Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Oke, yuk kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, syukur untuk hari ini. Kami udah selesai latihan. Tuhan yang memberkati dari setiap apa yang Daniel udah pelajari hari ini. Pakai terus talenta Daniel, segala sesuatunya ya Bapak untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Thank you ya.